Mana bisa Rocky Gerung disuruh jadi camat, ya kiamat dunia ini. Ya. Situlah saya ketemu ibu kamu itu. Kita kawin dalam hutan itu. Mana ada surat nikahnya? Mana ada? Tapi bapak saya itu nggak hilang akal. Ya. Dia ngajukan ke pengadilan agama namanya isbat nikah. Nah, kebetulan ada kawan-kawan yang tentara Jepang itu yang masih hidup. Yang memberikan kesaksian di pengadilan, disahkan pernikahannya tahun 1944. Nikahnya itu. Kira-kira waktu itu tahun 73, 74 gitulah. Nah, saya bilang, kalau ada isbat nikah, bisa ada nggak isbat wakaf? Nah, banyak di Bandung ini juga masjid. Dulu kakeknya itu yang mewakafkan kuburan. Sudah mati. Tapi tahu itu tanah wakaf. Tapi nggak ada surat wakafnya. Bisa nggak pengadilan agama menetapkan isbat wakaf? Panggil saksi-saksi, panggil apa-apa segala macam. Kalau ada isbat wakaf, kantor BPN tinggal menerbitkan sertifikat tanah wakafnya. Seperti bapak saya itu, memang aneh bapak saya itu. Putusan pengadilan agama mengatakan, bapak ini sama ibu ini menikah tahun 44 sah. Memerintahkan kepada KUA menerbitkan surat nikahnya. Ya kepala KUA-nya dia sendiri. Nah, itu bapak saya itu rada-rada aneh itu. Jadi dia tekan sendiri tuh surat nikahnya itu. Kami sama anak-anak tuh ketawa terpinggal-pinggal tuh. Peristiwa yang, ya itu fakta hukum. Jadi, ya, saudara-saudara pun akan menghadapi masalah tanah di kampung itu nggak ada batasnya. Oh, nenek moyang kita ya batasnya pohon kelapa itu sama pohon mangga. Ya pohon kelapanya udah mati, tinggal tunggulnya. Tunggulnya pun udah hilang. Betul-betul kita harus bijak. Nah sekarang KUHP baru kita sudah mengadop asas-asas hukum adat, asas-asas hukum Islam, asas-asas konvensi internasional dan lain-lain. Nah, jangan kita menerapkan hukum kaku. Nah, ada orang hilang sepeda di kampung, usut punya usut, yang nyolong sepeda tetangganya. Apa langsung diborgol. Nah sekarang ada restoratif justice. Memang konsepnya dari barat, tapi hukum Islam dan hukum adat juga mengakui ada restoratif justice itu. Orang disuruh musyawarah dulu, panggil kiai, panggil ulama, duduk sama-sama. Gimana caranya ini? Ya sudah, sepedanya dikembalikan, dimaafkan. Ya polisi close. Jangan sampai hukum itu kaku. Hal-hal seperti ini wajib kita pedomani bersama. Ya. Negara hukum itu negara hukum yang betul-betul didasarkan pada rule of law. Norma-norma hukum menjadi dasar kita bertindak dan mengambil keputusan. Tapi di atas norma hukum itu ada norma etik. Dan yang menjadi esensi norma etik itu adalah keadilan. Semua itu tidak ada artinya kalau penyelenggara negara kita tidak punya integritas. Nah ini barang gampang-gampang susah. Saya ketika pertahankan disertasi filsafat itu, ada juga penguji yang nanya, Prof. Vendus yang Anda bicarakan ini gimana operasionalnya? Ya saya akal-akalan aja jawabnya. Saya bilang ini disertasi filsafat. Filsafat itu nggak operasional. Kalau operasional itu ke ilmu politik larinya. Ya, ya itu main-main aja. Ya, memang iya filsafat kan kayak Rocky.